Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam hormat kepada dosen pembimbing Tarbiyyatul Manaqib Bapak Fikri Farikin MPDI, dan tak lupa pula kepada teman-teman seperjuangan. Dan semoga kalian tetap dalam lindungan Allah dan semoga tetap dalam keadaan yang bahagia. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah saya, yaitu Tarbiyyatul Manaqib, yang tema kali ini akan membahas apa itu tawassul, mukjizat, karomah, dan barokah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tawassul. Tawassul menurut bahasa itu berarti perantara atau wasilah, sedangkan menurut istilah adalah berdoa kepada Allah melalui perantara atau wasilah tersebut, yang dengan wasilah tersebut menjadi sebab tersampainya hajat kepada Allah. Dasar tawassul ini diambil dari firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-36. Kemudian tawassul ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tawassul bi asma'illah, yaitu tawassul dengan menyebut nama-nama Allah seperti di dalam Asmaul Husna itu. Terus yang kedua adalah tawassul bi amal sholihah. Maksudnya di sini adalah tawassul dengan menggunakan amal yang baik, seperti contohnya amal berbakti kepada orang tua. Terus yang ketiga adalah tawassul bisolihin, yaitu tawassul kepada orang-orang saleh. Contohnya seperti sebelum berdoa itu menyebut dengan nama nabi, kita itu nama nabi, seperti itu. Lanjut ke yang kedua adalah mukjizat. Mukjizat adalah peristiwa atau kejadian luar biasa yang hanya Allah berikan kepada para rasulnya. Mukjizat itu dapat diketahui dengan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah kejadiannya sangat luar biasa, berasal dari Allah dan tidak dapat diterima oleh akal manusia. Terjadinya secara tiba-tiba, terjadi kepada Nabi dan Rasul saja, dan sangat berguna bagi manusia, dan juga tidak dapat dinalar oleh pikiran manusia, dan juga menunjukkan kebesaran Allah. Kemudian mukjizat ini juga dibagi menjadi 3. Ada mukjizat yang pertama, ada mukjizat hisbiyah atau indrawi. Mukjizat ini dapat dilihat dan didengar dan dirasakan. Contohnya seperti kisah Nabi Musa dengan tongkatnya. Itu termasuk salah satu contoh mukjizat hissiyah. Selanjutnya adalah mukjizat maknawiyah. Maksudnya di sini adalah tidak dapat dilihat oleh manusia. Contohnya seperti proses turunnya Al-Quran, itu tidak bisa dilihat, tapi memang jelas adanya. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu mukjizat syariah. Mukjizat syariah itu yang keluar dari seseorang rasul atau nabi. Contohnya seperti air yang keluar dari sela-sela dari tangan Nabi. Terus kita lanjut, pembahasan selanjutnya adalah karomah. Karomah itu bisa diartikan sebagai anugerah atau kemuliaan yang didapat di luar nalar yang terjadi pada para wali Allah atau terjadi kepada hamba yang saleh. Karomah ini bisa diketahui dengan beberapa hal, yaitu tidak mempunyai pendahuluan tertentu. Maksudnya bukan dari turunan penyihir gitu, memang langsung ini dari Allah.
terus terjadi pada hamba yang saleh, dan dapat diperoleh dengan mengurangi hal-hal yang berlebihan. Terus karomah ini juga terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah karomah hisiah. Karomah hisiah ini dapat dideteksi oleh panca indera. Contohnya seperti bisa terbang di udara, bisa mengapung di atas air, berjalan di atas air. Selanjutnya nomor 2 adalah karomah ma'nawiyah. Ini tidak dapat dilihat oleh panca indera. Contohnya mencapai tingkat keimanan tertinggi. Selanjutnya membahas tentang barokah. Barokah. Berbicara tentang barokah, ini definisi barokah sendiri itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, atau karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Barokah ini banyak macam-macamnya. Contohnya seperti barokah ilmu. Maksudnya barokah ilmu adalah bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, tidak menyia-nyiakan waktu, itu termasuk salah satu dari barokah waktu. Terus barokah ilmu, yaitu berhikmah kepada seorang guru. Banyak ya contohnya barokah ilmu jika kita melakukan dengan ikhlas dan sebagainya. Terus ada barokah rezeki. Barokah rezeki ini adalah bisa diperoleh dengan melakukan kebaikan dan tidak melakukan hal-hal yang haram, dan selanjutnya tidak melakukan hal yang riya, tidak melakukan riba dan lain-lain yang diharamkan. Terus barokah itu bisa datang dari mana saja, salah satunya itu dari Allah. Gimana sih jika kita sudah mendapatkan barokah dari Allah? Yaitu kita merasa nikmat dalam melakukan ibadah. Bagaimana kita sholat bisa khusyuk, ya, dan juga cara melakukannya itu cara mendapatkan barokah dari Allah itu kita harus melakukan dengan ikhlas. Nah, dan selanjutnya juga ada barokah dari Al-Quran. Maksudnya barokah dari Al-Quran adalah kita mempunyai perasaan lapang dada di setiap terabur pada saat membaca Al-Quran. Itu nikmat sangat luar biasa. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari penjelasan materi sekarang ini. Apabila ada salah kata dan penjelasan kurang tuntas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup video pada kali ini, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta